menyampaikan Pak gitu, contoh guru bahasa Inggris, guru matematika dan lain-lain. Secara khusus dulu nggak apa-apa. Saya guru matematika, saya akan menggunakan perubahan ini contoh itu khususnya. Umumnya untuk sekolah semua murid berarti. Kalau itu khusus untuk pelajaran matematika. Ya, terima kasih mungkin dari saya dulu ya, untuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nana atau pertanyaan dari Pak Nana itu tentang inisiatif kita untuk memajukan anak gitu ya Pak, dalam perubahan pola pembelajaran, terutama karena kita ada seorang guru yang otomatis akan mengajar di kelas yang mungkin jarang dipakai atau digunakan, yaitu di dalam PBM, proses belajar mengajar. Ini kita harus lebih menekankan kepada itu dalam proses pembelajaran itu supaya tidak membosankan. Dulu jangan seperti dulu mungkin ada student center, ada teacher center, sekarang harus student center gitu ya. Jadi lebih harusnya siswa adalah yang jadi pusat pembelajaran, bukan guru. Guru hanya memberikan mungkin rangsangan saja tentang materi apa yang ini nanti pusatnya adalah kepada anak. Kita hanya memberikan penguatan dan lain sebagainya saja. Kemudian di dalam PPM juga ini terutama media pembelajaran. Media pembelajaran ini sekarang harusnya sudah IT semua, apalagi sekolah sekarang itu anak kadang HP itu bawa semua. Jadi bisa saja kita belajar dengan HP gitu di HP kita umpamanya mengajar tentang di PAI umpamanya saya tentang iman kepada hari akhir. Kemudian kepada anak coba cari di link ataupun di YouTube tentang proses terjadinya ataupun tentang hari akhir itu, atau umpamanya tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, coba cari videonya gimana. Nah, nanti di link yang sama anak itu nonton video tentang sejarah itu ataupun tentang materi itu, yang nanti itu akan merangsang anak tidak bosan Pak, tidak bosan. Jadi IT itu penting dalam proses pembelajaran sehingga nanti diharapkan anak enjoy dalam belajar sehingga tidak ditakut-takuti dengan tugas atau di pekerjaan PR gitu Pak. Jadi anak itu lebih enjoy. Jadi terutama di media pembelajaran Pak. Di media pembelajaran kemudian guru juga harusnya dalam proses pembelajaran itu dengan PowerPoint Pak. Dengan PowerPoint menurut saya harusnya. Cuma kan nanti daya dukungnya ada nggak dari pihak sekolah itu mungkin yang ditanyakan Pak. Sarana dan prasarana atau daya dukungnya bagaimana, ada nggak nih fasilitasnya, contoh listrik, contoh interpusnya atau yang lain sebagainya. Mungkin kalau laptop atau notebook mungkin sudah ada, ataupun di HP juga bisa gitu ya. Di HP juga bisa. Kadang saya di sebelum kesini kalau ngajar itu Pak, saya bagikan materi di grup kelas itu. Kemudian jadi saya tuh nggak nulis nggak apa, jadi kita itu lihat di scrollnya gitu Pak, untuk data yang dibagikan. Nanti kita ngajar terus di nggak usah lihat layar fokus gitu Pak. Jadi HP mereka itu berfungsi, sehingga anak lihatnya di PowerPoint yang kita bagikan itu lebih efektif, dan mungkin itu yang harus kita lakukan ke depan. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak Ibu, tadi untuk pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah?
ada yang mau menambahkan? Begitu luar biasa dan komplit serta lengkap banget pemaparan dari Pak Burhan. Sebenarnya ada hal yang lainnya juga Pak yang sudah mungkin tersangkut dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Burhan. Luar biasa, ucapkan terima kasih. Maka untuk poin ke-1 ada tambahan atau kita langsung ke poin kedua? Pak Mundat mau ada tambahan? Enggak? Enggak. Banyak juga. Banyak juga boleh, nambah juga boleh ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini untuk poin pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah kebetulan saya ini mengampu pelajaran matematik Pak. Jadi di sini ya berkaitan dengan KBM mungkin ya. Di sini mungkin untuk kedepannya ya akan dilakukan pembelajaran di luar kelas, kolaborasi antara di dalam dan di luar Pak. Seperti penerapan langsung saja ke materi Pak. Penerapan materi untuk teorema Pitagoras di sini. Nah dalam teorema Pitagoras di sini biasa ada menentukan jarak. Di situ digunakan teorema Pitagoras. Jadi mungkin di sini saya akan menentukan berapa jarak antara yang bendera dengan posisi anak berdiri itu. Jadi atau pohon dengan posisi anak berdiri. Jadi yang digunakan adalah melibatkan lingkungan sebagai sarana atau media pembelajaran. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya tambahkan. Sesuai pada lingkungan. Ya, sesuai dengan visi sekolah kita. Oke. Ada yang akan menambahkan lagi? Bu, mangga. Kita tambahnya Bu, ini yang pertama mengenai misi berakhlakul karimah ya Bu. Yang namanya budaya kayak sopan santun itu sudah mulai berkurang ya Bu. Apalagi anak ketemu gurunya salam, senyum, sapa itu sudah mulai berkurang di sekolah kita tuh Bu. Jadi bagaimana caranya kita menerapkan budaya akhlakul karimah? Penekanannya seperti apa? Itu. Terus mengenai pembelajaran, memang sekarang itu menggunakan banyaknya teknologi, mulai dari HP, terus PowerPoint dan yang lainnya itu memang sering digunakan. Itu juga merupakan salah satu langkah utama supaya teknologi dalam pembelajaran itu mulai berkembang. Jadi siswa juga akan tertarik belajarnya tidak hanya menggunakan buku teks. Dengan adanya teknologi itu, contohnya seperti alat pembelajaran, adanya apresiasi atau refleksi dulu. Jadi siswa itu jadi akan lebih semangat belajarnya ketika alat pembelajaran itu ada refleksinya. Itu saja Bu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Elvi, luar biasa. Oke, pasti di poin pertama ada yang mau menambahkan lagi? Akan menambahkan lagi? Bagaimana Bu? Cukup ya? Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Bentuk kerjasama. Ada orang tuanya, mungkin ada pihak pemerintah, contoh desa dan lain-lain, mengadakan suatu hal pertemuan apa mengenai apa. Ya. Jadi sekarang kan momennya PBD, yang ada suatu hal apa gitu, maka diberikan pendapatnya. Kolaborasi kerjasama antar semua pihak ya. Jadi antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkannya itu. Ya, untuk mewujudkan visi sekolah. Maka Bapak Ibu kalau mau diotret-otret dulu boleh, kalau mau langsung disampaikan juga dipersilakan. Kalau misalnya MOU dengan pihak lain sih Pak bisa. Maka dituangkan aja. Mangga bentar. Terima kasih. Ya, ini untuk tahun pelajaran kemarin ya Pak. Kebetulan saya di sini sebagai pembina PMR. Jadi ada MOU dengan pihak Puskesmas. Jadi di situ pihak Puskesmas meminta kita melaksanakan pelaksanaan pil TTD, pemberian TTD kepada siswa perempuan. Jadi di sini untuk
stunting, gagal tumbuh kembang. Jadi waktu tahun pelajaran kemarin, jadi di sini kerjasama dengan pihak luar atau instansi luar. Jadi mungkin kedepannya lagi ada kerjasama yang dilanjutkan lagi seperti itu, Pak. Rencananya dari pihak puskesmas terus berlanjut, Pak. Salah satu poinnya. Nah itu masuk ke visinya poin apa tuh? Kerjasama dengan pihak luar. Kerjasama Lingkungan. Berbudaya lingkungan mungkin, Pak. Berbudaya. Iya, Kerjasama dengan lingkungan gitu ya. Iya. Lingkungan sekitar. Kita. Bagus kan? Kerjasama dengan puskesmas. Iya. Iya. Itu tentang kesehatan yang dia lingkungan sini ya. Mau nggak? Ya, ada yang mau menambahkan Atau hal lain? atau hal lain? Pernah dilaksanakan, sedang dilaksanakan ataupun masih ada rancangan gitu untuk usulan ke kepala sekolah, Pak, bagaimana kalau nanti kedepannya kita ada sesuatu hal, contoh membicarakan, contoh Bu ya, ada yang pernah dilaksanakan di SMP lain itu tentang bazar, ya, tentang bazar makanan gitu dari siswa dan lain-lain, itu dilaksanakannya ya berdasarkan kesepakatan orang tua, guru, kepala sekolah, komite dan pemerintah setempat untuk menjaga keamanan, gitu kan. Nah itu ada seperti itu kerjasamanya, bentuknya, kolaborasinya dalam hal tentang mengenai kegiatan acara seperti itu. Enggak, Bapak Ibu barangkali pernah mengalami waktu kumpul kemarin, pernah ataupun baru rancangan nih, gitu, seperti itu. Dengan isinya. Ya, mungkin ada hal yang perlu ditambahkan atau kita langsung poin ketiga? Boleh. Ini kayaknya pakarnya sudah datang. Terima kasih. Poin yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ya, masih ada kaitan dengan poin kedua. Sekarang bentuknya, actionnya seperti apa? Nama kegiatannya, sama nama kegiatannya orang. Kalau rapat ini Nah, rapat komite kan ingin membentuk apa atau Pas aja menghasilkan saya apa. cek. Enggak, Pak. Kegiatannya namanya kan rapat komite untuk menghasilkan apa gitu. Terima kasih. Pak Cecep tentang nanti mungkin nyambung dengan apa yang tugas Pak Cecep nih. Itu tentang apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Itu sebenarnya dalam pembuatan visi misi juga harusnya melibatkan komite ya Pak ya. Harusnya melibatkan komite, itu sepengetahuan saya gitu Pak. Jadi harus melibatkan komite, nanti kan ada kesepakatan antara orang tua yang dalam hal ini diwakili oleh komite dengan guru dan stakeholder atau stakeholder yang di sekolah gitu Pak. Nanti bahkan mungkin bila perlu siswa juga kan bisa saja dilibatkan dalam pembentukan visi misi kalau memang diperlukan sekali. Tapi orang tua ataupun komite itu bisa dilibatkan dalam pembentukan visi misi, pembuatan visi misi. Nah kemudian untuk yang ketiga tadi bentuknya yaitu pertemuan ataupun rapat bulanan atau rapat rutin gitu ya, rapat rutin komite dengan sekolah gitu Pak. Jadi nanti contoh bentuk kegiatannya pelestariasi apa saja ya, pelestariasi pembuatan apa, panggung gembira ya, pembuatan panggung gembira itu Pak, itu tugasnya Pak Cecep, nanti mungkin lebih menjelaskannya saya kurang ini, tapi itu adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang tua, guru, kepala sekolah untuk mencapai visinya apa? Tadi berbudaya, lingkungan, gitu Pak. Jadi biar sekolah ini ya punya prestasi. Ketika sekolah ini fasilitasnya bagus, prestasi pasti akan meningkat. Makanya bentuknya dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan orang tua kepala sekolah adalah diwujudkan yaitu dengan pembentukan ataupun pembuatan panggung gembira yang di situ adalah hasil dari kesepakatan orang tua dengan pihak sekolah gitu Pak. Jadi semuanya nanti kan murni itu dari
orang tua siswa itu adalah kegiatan bentuknya seperti itu. Tentang yang pertanyaan nomor 3 itu. Mungkin itu barangkali Pak Cecep mau menambahkan, barangkali itu kan hasil kerjasama ya Pak Cecep ya dari orang tua. Kebetulan Pak Cecep yang menangani itu adalah bagian beliau yang memang bagiannya itu adalah bentuk wujud nyata dari pertanyaan nomor 3 itu untuk mencapai visi sekolah, yaitu yang berbudaya lingkungan gitu. Itu terima kasih. Luar biasa, terima kasih disampaikan. Maka apa lagi yang mau nambahkan, Pak Ceka? Gimana? Kayaknya udah senyum-senyum, Pak. Pengen sekali mengutarakan semua ide-idenya ya, cemerlang ini. Maka dipersilakan, Pak Ceka. Ya, terima kasih kepada Bu Haji atas kesempatannya. Ya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mungkin kalau dari sekolah yang pertama itu adalah sosialisasi terlebih dahulu ya. Sosialisasi bisa dalam bentuk seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Burhan, seperti rapat dengan pihak komite, kita menghadirkan komite orang tua, di sana juga ada guru, kita menyampaikan bahwa visi sekolah adalah seperti ini. Terwujudnya sekolah yang berprestasi, yang berdasarkan iman dan takwa, berkebinekaan, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Karena kalau tidak disampaikan, meskipun sebagai gimana pun baiknya visi tersebut, maka kita akan sulit mencapai visi tersebut karena tidak mengetahui. Jadi yang pertama adalah mensosialisasikan baik terhadap warga belajar, terhadap siswa, terhadap gurunya itu sendiri, dan juga terhadap orang tua. Karena pihak orang tua pun ada andil besar untuk mencapai visi tersebut. Contoh seperti kita ingin siswa yang berkarakter. Kita di sini sudah mendidik si anak itu supaya berkarakter. Tapi ketika di rumah orang tua tidak mendukung dengan visi tersebut, maka kita akan sulit. Jadi pihak sekolah dengan pihak orang tua harus benar-benar bisa bekerja sama untuk mencapai visi tersebut. Lalu untuk yang berbudaya lingkungan, ya karena kita ketahui bersama bahwa SMP Negeri 1 Greget meskipun kita berada di Kabupaten Cirebon yang notabene adalah daerah Pantura, pantai, tapi keberadaannya itu di batas wilayah selatan Kabupaten Cirebon yang mana itu merupakan perbatasan dengan Kabupaten Kuningan. Kita ketahui bersama bahwa Kuningan itu identik dengan pegunungannya. Maka SMP 1 Greget meskipun ada di Kabupaten Cirebon, tetapi wilayahnya secara geografis itu cenderung ke daerah Kuningannya. Contoh bahasanya kita bahasa Sunda. Dan juga untuk cuacanya, suhunya, lingkungannya itu cenderung ke mencerminkan bahwa SMP 1 Greget itu ada di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Maka untuk berbudaya lingkungan itu sangat nyambung sekali visi berbudaya lingkungan karena kita lingkungannya sudah lingkungan dasarnya saja sudah merupakan lingkungan daerah dataran tinggi, apalagi kalau visinya kita ditekankan lagi nih ke lingkungan, itu akan sangat menyambung sekali. Misalkan gini, kita berada kita ada di pedesaan, ada di perbatasan, di pegunungan. Kalau kita visinya ingin ke teknologi canggih, teknologi kelas tinggi, misalkan ya robotik segala macam, ya sulit. Kita akan sulit mencapai visi tersebut. Kita juga harus mengetahui kulturnya, mengetahui lingkungannya seperti apa, daerah kita itu seperti apa. Ya itu betul sekali ya dengan visi berbudaya lingkungan, karena yang kita jual itu adalah lingkungan di daerah sini. Contoh kemarin kita mengadakan rencana penataan halaman sekolah. Kita undang pihak komite, kita sampaikan ke pihak komite bahwa sekolah itu mengharapkan adanya penataan lingkungan. Supaya apa? Supaya siswa itu betah di sekolah. Intinya siswa betah di sekolah dan lingkungan itu bisa dimanfaatkan untuk siswa sebagai sarana pembelajaran seperti itu.
Kalau lingkungannya tidak tertata, bagaimana siswa untuk bisa belajar? Seperti itu. Kita sampaikan ke komite. Lalu komite mengundang orang tua. Disampaikanlah kepada orang tua bahwa sekolah mengharapkan lingkungan yang bisa mendukung pembelajaran terhadap siswanya. Tapi karena sekolah tidak mungkin untuk melakukan pembangunan itu, yang pertama karena segi keuangan dan dari keuangan sekolah itu terbentur dengan juklak dan juknis, kita tidak bisa semena-mena menggunakan dana BOS karena ada aturan-aturannya. Maka kita bisa melemparkan kepada orang tua karena sudah ada payung hukumnya juga bahwa pembangunan sekolah itu bisa dibantu dari dana sumbangan orang tua siswa seperti itu. Kita sampaikan kepada orang tua siswa dan menghasilkan keputusan bahwa pihak sekolah akan melakukan penataan halaman. Rencana kedepannya itu kita akan membuat suatu gazebo, ya itu baru ada lantainya saja, hingga atasnya ada gazebo, terus nanti ada tempat-tempat duduk, ada taman-taman, ada tempat-tempat duduk segala macamnya. Jadi sehingga siswa ketika jenuh belajar di dalam kelas, dia bisa memanfaatkan halaman untuk belajar. Di bawah pohon yang rindang, duduk di kursi-kursi belajar kan itu lebih nyaman, apalagi ditemani dengan makanan-makanan ringan segala macamnya, kan itu nikmat sekali seperti itu. Dan itu sudah kami lakukan pihak sekolah. Tapi ya karena terbentur, kita lihat juga ya perekonomian lingkungan kita juga, kebanyakan masyarakat itu adalah petani, buruh segala macamnya. Jadi kadang kita punya cita-cita yang tinggi itu rada-rada tidak bisa langsung secepat itu semudah membalikan telapak tangan. Kita pun tetap harus bersabar menunggu waktu, dan insya Allah mungkin jangka waktu 2 atau 3 tahun cita-cita itu akan terwujud. Ya, jadi untuk visi 5 tahun ke depan itu sudah bisa lingkungan sekolah ini digunakan sebagai sarana untuk pembelajaran siswa. Ya, terima kasih Mbak Jion. Visinya memang itu sangat mendukung dengan lingkungan kita. Luar biasa sekali Mbak Jion itu. Ya, mungkin hanya itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini adalah rancangan visi sekolah yang sudah kita bahas bersama. Tadi poin ketiga kayaknya sudah mencakup poin keempat ya, karena mengenai dengan rancangan waktunya. Luar biasa, bacakan dari segala macam planning yang beliau sudah canangkan atau sudah sebagian mungkin sudah direalisasikan. Kita juga sekarang sudah bisa merasakan bagaimana lingkungan kita sudah mulai ada spot yang mungkin sewaktu-waktu bisa kita gunakan untuk pembelajaran bersama. Disampaikan sangat-sangat terima kasih. Selanjutnya ada lagi tambahan. Kalau tadi poin ketiga plus poin keempat, sekarang kita lebih fokus mungkin ke poin 4 ya Bapak. Mangga. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Kayak tadi sama deh. Nah, seperti itu ya. Pak Cika sudah memplanningkan 5 tahun ke depan seperti apa. Namun ada yang akan poin-poin yang lain mungkin yang bisa ditambahkan dari Bapak dan Ibu. Asisten saya sendiri mungkin rancangan akhir tahun atau awal tahun. Oke. Mungkin bisa dispesifikkan rancangan secara mendetailnya. Misalkan ini program sekolah ini kita sampai akhir. Nah, mangga disampaikan. Ya kan jangka panjangnya pendek itu. Yang tahunya kan pada Mangga. Dipersilakan Bapak. mau dicarakan. Ya, yang pertama karena daya dukung kita jumlah siswa itu hanya sekitar 200 lebih, di bawah 300. Yang kedua, perekonomian masyarakat sekitar kita juga cenderung menengah ke bawah ya, karena di perdesaan bukan di daerah perindustrian. Maka ketika kita membuat suatu program, kita juga menyesuaikan. Kita mengharapkan sebuah lingkungan yang bisa mendukung
pembelajaran. Tapi di satu sisi kita juga butuh dana untuk membangun tersebut. Maka untuk merealisasikannya kita membagi dalam tiga tahap: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ketika program itu dimulai, kita sudah ada nih jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Kita tahu bahwa setiap tahun itu mengadakan acara yang satu perpisahan. Yang kedua adanya P5 dan segala macamnya. Itu butuh tempat untuk menampilkan siswa-siswa pentas, ya, penampilan siswa. Maka untuk jangka yang paling pendek yaitu kita bangun sebuah panggung, dan alhamdulillah sudah sudah terbentuk panggung tersebut. Itu adalah jangka pendek. Jangka menengahnya kita ingin menata, yaitu akan membuat tempat-tempat duduk, lalu pengerasan daerah-daerah yang apa ya, becek lah, yang seperti itu ya, becek, berlumpur, suka nyipret segala macamnya. Jadi untuk daerah-daerah yang berlumpur itu akan kami tata, akan kami sedikit ada pengerasan sehingga siswa-siswa bisa memanfaatkan tempat tersebut. Itu untuk jangka menengahnya. Dan jangka panjangnya, nah, di panggung tersebut kami akan membuat sebuah gazebo yang ikon seperti itu. Karena kita tahu bahwa sekarang itu semuanya butuh selfie lah bahasanya mah, butuh spot-spot untuk butuh spot-spot untuk menunjukkan bahwa ini SMP 1 Greget. Maka kami akan membuat sebuah gazebo yang ikonik, yang menunjukkan bahwa gazebo ini hanya ada di SMP Negeri 1 Greget. Dan itu karena butuh dana yang besar, waktu yang lama, maka itu masuk ke jangka panjangnya. Nah, mudah-mudahan target kami 3 tahun ya. Kebetulan tidak ada asisten saya. Perwakilan dari orang tua siswa. Ya, jadi seperti itu. Tahun pertama kita membuat sebuah panggung dan ada pengerasan juga untuk lapang. Terus berikutnya kami akan membuat tempat-tempat duduk. Yang terakhir akan membuat sebuah ikonik yang menunjukkan bahwa itu adalah SMP Negeri 1 Greget. Tapi semuanya itu berlandaskan kepada lingkungan. Kami tidak merusak lingkungan, kami hanya menata lingkungan untuk lebih bermanfaat kembali. Ya, jadi nanti siswa itu bisa menggunakan lingkungan sebagai sarana pembelajaran. Daripada mahal-mahal sekolah alam, sekarang lagi booming nih di kota-kota besar itu bermunculan namanya sekolah alam. Nah, kita alamnya udah ada di tengah-tengah kita, ya udah anggap aja di sekolah alam seperti itu. Ya, jadi itu planning waktunya ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, terima kasih bagi ya. Luar biasa. Disampaikan terima kasih. Ada lagi yang akan menambahkan atau bagaimana? Bagaimana? Dicukupkan sekian? Bagaimana Bapak? Oke. Terima kasih. Sesi selanjutnya merupakan refleksi kesimpulan. Jadi dari awal kita berdiskusi merancang visi sekolah dengan berbagai macam pendapat yang sangat luar biasa, mulai dari Pak Burhan, Bu Anang, dan yang lainnya. Ini kita mendapatkan sebuah visi untuk sekolah kita adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi, berakhlakul karimah, berkarakter, berkebinekaan, dan berbudaya lingkungan, serta berwawasan teknologi. 5B atau 6B nih Bu? Oke, 5B. Itu visi yang sudah kita rancang bersama. Dan untuk mewujudkannya seperti apa? Tadi juga kita sudah diskusikan bersama bahwa kita mempunyai beberapa langkah, mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu kita harus selaraskan dengan visi yang sudah kita tentukan, mulai dari
berprestasi. Tadi Pak Burhan sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah agar murid kita itu berprestasi dan mempunyai akhlakul karimah dengan berlandaskan yang berkarakter dan berkebinekaan yang global itu, dan ditunjang juga, ditambahkan juga pendapat-pendapat dari Bu Elin, Bu Teti, Bu Nok dan yang lainnya. Untuk kolaborasi dengan orang tua juga, kita juga bisa atau selalu mengadakan komunikasi dengan komite dengan difasilitasi oleh komite. Kita juga banyak sekali rancangan-rancangan yang sudah disepakati antara guru, orang tua dan kepala sekolah yang mengarah kepada visi kita. Selanjutnya kegiatan atau bentuk kegiatannya atau langkah konkretnya nih. Tadi kita juga sudah mendengarkan program pendeknya itu, kita sudah terlaksana ya Pak Ceka dan yang lainnya. Kita sudah mempunyai panggung karena memang kita menyelaraskan dengan berbudaya lingkungan itu. Anak-anak kan jenuh juga di saat mereka mendapatkan pembelajaran yang membutuhkan lingkungan di luar. Sesuai dengan sarannya Bu Teti itu, kalau misalkan tentang apa Bu Teti? Pitagoras? Teori Pitagoras. Jadi mungkin kalau dengan praktek real, anak akan bisa lebih lama memahami dan bisa lebih utuh ya, bisa lebih real. Jadi di saat dia nanti terjun di masyarakat, mereka bisa menerapkannya. Nah, seperti itu. Untuk jangka menengah ini sekolah juga merancang dengan pembuatan apa tadi Pak Ceka? Kursi, tempat-tempat duduk yang menunjang untuk pembelajaran. Intinya sekarang itu anak tidak selalu di dalam kelas karena konsentrasi anak akan lebih jenuh, akan tidak maksimal. Kita untuk mencoba memberikan fasilitas yang sekiranya akan mendukung atau menunjang pembelajaran yang berpihak pada anak. Untuk rancangan waktu yang selanjutnya adalah program jangka panjang, membuat gazebo. Kayaknya gazebo ini untuk spot selfie aja atau untuk pembelajaran sih? Ya, jelas itu, karena memang lingkupan kita ada lingkupan pendidikan, lingkupan sekolah, ya sesekali upload gitu kan, menunjukkan bahwa ini loh SMP Negeri 1 Greget dengan ikon yang sudah ada, dan mereka pasti tahu tanpa menyebutkan SMP Negeri 1 Greget, kalau sudah ada gambar seperti oh iya itu tuh sekolahnya di situ. Seperti itu mungkin ya. Ikonik kata Pak Ceka, saya juga baru memahami ternyata ada kalimat ikonik. Terima kasih disampaikan. Begitu saja mungkin kesimpulan dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatannya, atas partisipasinya, atas dukungannya, atas doanya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan PI 2 ini selesai. Tidak lupa banyak ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Sekarang kegiatan terakhirnya mengisi kuis. Mungkin sudah dibagikan oleh Bu Tadi, maka silakan diisi. Setelah diisi, nanti kita ada sesi untuk dokumentasi yang akan saya upload ke LMS. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Mari kita tutup acara kita pada kesempatan ini untuk pembentukan visi dan prakasa perubahan sekolah SMP Negeri 1 Greget dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu? Kata-katanya berbudaya lingkungan. Iya. Ini mah gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, diskusi aja. Iya. Kalau teknologi sama
berwawasan global sama nggak? Beda Bu. Beda. Global Kalau beda. teknologi itu salah satu dari wawasan global. Salah satu. Nah, berarti berwawasan global itu lebih dari teknologi Lebih saja. dari teknologi. Iya, ada yang lainnya gitu wawasan. Kalau Jadi kawasan global misalnya kan biar B semua. oh, Biar Luar biasa. biar 5B dan B. 5B. Jadi 5B berbudaya lingkungan dan berwawasan global. berwawasan teknologi Bu. Berwawasan teknologi. Berwawasan teknologi atau berwawasan teknologi tak? Ya, betul. Berwawasan teknologi bisa kamu B. Berwawasan teknologi. Serta Tinggal bahasa serta berwawasan atau teknologi. penempatan kalimatnya aja. Nanti ke guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Iya, ya. Gitu ya. Berwawasan global atau berwawasan 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 teknologi teknologi. kalau global berwawasan teknologi, berwawasan global. Mau nggak? Teknologi. Berwawasan teknologi aja. Boleh. Teknologi aja. Teknologi itu pakainya K atau H sih? Tek. Oh, pakai KH. Pakai Berarti dari Arab. teknologi ya, saya H itu. Iya. Kalau bahasa Indonesia itu teknologi Bu. Pakainya K-nya aja. Teknologi kalau bahasa Iya, Indonesia. lihat lah. Kalau bahasa Arab teknologi. Pakai nama K. Udah, biar 5B. 5B. Luar biasa. Estetikanya selalu diterapkan Bu Nokena ya. 4 kali 5. Tapi bisa. Kalau berwawasan global itu kan di Polexosbud Hankam juga wawasan global. Pak, kayak 5S kan. Ini udah berarti 5S berwawasan teknologi aja. Mana? Apa Bu yang kita pakai? Iya tadi ya. Untuk visi kan ini 5B ya. Iya. Disesuaikan dengan 5S Bu. 5S. Senyum Apa sapa. itu? Senyum sapa. Salam sopan santun. 5S. Dan sayang. Sayang. Sayang jadi. Nah, kita bahkan apa ya? Sayang. Terima kasih banyak yang disampaikan Bu Tati, luar biasa. Ini jadi kita kan coba kita menyamakan ya. Kalau dari berbagai sudut kita punya beberapa pandangan ini tentang visi yang ada. Yang pertama disampaikan oleh Pak Burhan itu terwujudnya prestasi sekolah yang berdasarkan iman, takwa dan berkebinekaan serta berbudaya, lingkungan dan berteknologi dan teknologi. Saran dari Bu Enok, terwujudnya prestasi sekolah yang berakhlakul karimah, berkarakter, berkebinekaan dan berbudaya lingkungan serta berwawasan teknologi. 5B. Saran dari Pak Nana, terwujudnya sekolah yang berprestasi, yang berdasarkan iman dan takwa, kebinekaan, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Maka biar kita lebih cepat waktunya, kita samakan ya. Nah, disatukan Bu. Ya, jadi bagaimana? Ini dari tiga-tiganya bisa Ya. disatukan. Nah, apa yang disampaikan dari saya, Bu Enok sama Pak Nana, itu tinggal dirubah aja Bu. Oke, saya ketik di sini ya. Itu dan jadi terwujudnya sekolah yang berprestasi yang berdasarkan akhlakul karimah, karakter, berkebinekaan dan berbudaya lingkungan serta berwawasan teknologi. Ya Pak ya, itu Coba ketik Bu. Siap. Nanti saya tahu. terwujudnya sekolah yang berprestasi. Terwujudnya sekolah yang berprestasi yang berdasarkan akhlakul karimah, berkarakter, berkebinekaan dan berakhlakul karimah, Sebentar. berkarakter, Berakhlakul karimah. berkarakter, Berkarakter. berkebinekaan dan berbudaya lingkungan serta berwawasan teknologi.
tiganya ya. Nah itu. Ya, mungkin ada Pak. Nanti ada pun susunan kalimat bahasanya itu diserahkan kepada guru bahasa Indonesia gitu ya Pak ya. Maka Bapak diserahkan kepada guru bahasa Indonesia Bu. Iya, siap. Itu aja, jadi udah kesepakatannya gitu. Jadi terwujudnya sekolah yang berprestasi, yang berdasarkan yang apa? Terwujudnya sekolah yang berprestasi, berakhlakul karimah, berkarakter, itu baik. Oh itu nggak apa-apa, gitu aja. Yang berdasarkannya berarti enggak Bu. Terwujudnya sekolah yang berprestasi, berakhlakul karimah gitu berarti itu Bu. Di terwujudnya sekolah yang berprestasi, itu Bu. Yang di bawah Bu, yang di bawah. Berarti terwujudnya sekolah yang berprestasi, sekolah yang berprestasi, terus berakhlakul karimah. Ada yang lagi ya di Ya, kampus ya? yang berdasarkannya dihilangkan Bu. Yangnya ya? Yang berdasarkannya dihilangkan. Oh gimana jadi? Terwujudnya sekolah Yang berprestasi, berakhlakul karimah itu Bu. Berakhlakul karimah nanti kan nyampe ke 5B ya Bu Nof ya. Berakhlakul karimah, berkarakter, berkebinekaan, dan berbudaya lingkungan serta berwawasan teknologi. Ya, benar ya? Ya, sepakatnya gitu. Jadi nanti ada pun susunan bahasanya mungkin titik komanya atau antara dan sertanya itu sesuai EYD-nya lah gitu ya. Nanti diserahkan kepada guru bahasa Indonesia Bu. Siap. Itu aja ya Pak ya. Ya Pak Nana ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai nih. Ini berdasarkan hasil pemikiran bersama ya. Terima kasih, sangat luar biasa. Ini rancangan kita dari awal kita ingin membentuk visi sekolah dengan lumayan seru, lumayan tajam untuk diskusi kali ini. Luar biasa Bapak dan Ibu Guru, diucapkan sangat-sangat terima kasih. Dan kita sudah mengambil satu keputusan bersama ya Bapak dan Ibu. Saya bacakan dari hasil diskusi kita yang lumayan alot dan lumayan seru. Ini kita menampilkan visi sekolah yang terbaru adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi, berakhlakul karimah, berkarakter, berkebinekaan dan berbudaya lingkungan serta berwawasan teknologi. 5B. Luar biasa. Terima kasih diucapkan. Maka Bapak untuk closingnya. Terima kasih. Ini sudah mendapatkan kesimpulan berarti Bapak Ibu ya. Sudah mendapatkan kesimpulan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah berdasarkan diskusi hasil pemikiran Bapak Ibu. Nah ini kan terpacunya untuk untuk diterapkan di sekolah ini yang berpihak pada siswa gitu. Jadi siswa itu tidak dirugikan, tidak ditekan dan di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, mangga mungkin nanti bisa menjawabnya. Ini bagian dari refleksi, bagian dari refleksi hasil kegiatan dari awal sampai detik ini gitu. Ini kan udah mendapat kesimpulan nih, udah mendapatkan kesimpulan berdasarkan tadi diskusi, sudah diselaraskan dengan visi yang sudah ada di sekolah ini. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, makanya siapa aja yang nanti menjawab. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, jadi inisiatif perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan mulai detik ini ataupun mulai nanti tahun ajaran baru atau apa inisiatifnya yang dapat dilakukan bersama warga sekolah untuk mencapai visi sekolah yang ini nih, yang baru, yang berakhlak, yang B5 ini,
sekiranya bisa tercapai itu inisiatif Bapak Ibu punya apa, kegiatan apa, gitu. Itu. Atau pertanyaannya ada 4 Bapak Ibu, dilanjut atau satu-satu dulu? Satu-satu jawab aja Pak. Oke, mangga. Nomor 1 mangga. Ini apa inisiatif oleh siapa? Perwakilan atau lebih dari satu guru boleh menjawabnya? Terima kasih. Inisiatif perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita sudah membahas atau mengisi dan menyamakan kalimat rumpang yang merupakan cita-cita untuk murid kita itu selanjutnya seperti apa. Sebelumnya kita melihat bahwa visi sekolah kita yang sebelumnya ini adalah terwujudnya prestasi sekolah yang berdasarkan iman, takwa, dan berbudaya lingkungan. Visi ini mungkin agak berbeda dengan yang ditempel di sekolah, karena ini visi yang saya ambil dari panduan KPSP 2022 dan 2023. Maka Bapak Ibu, apakah visi yang sudah ada kita lanjutkan atau adanya perubahan atau penyesuaian yang akan kita laksanakan bersama-sama atau akan kita lanjutkan bersama-sama? Mangga dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk membahas tentang visi sekolah, terutama visi sekolah di SMP Negeri 1 Brigjen, terutama tadi oleh Ibu Ruwon disampaikan untuk visi sekolah itu terwujudnya prestasi sekolah yang berdasarkan iman, takwa, dan berbudaya lingkungan. Tadi dari kalimat rumpang yang sudah dari 6 lembar itu, ternyata menurut teman saya dan menurut pemahaman saya ada yang belum dimasukkan, yang terutama sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ini, kita pakai, yang memang harus dicantumkan menurut saya karena sangat penting. Saya mungkin hanya menambah sedikit dari visi yang sudah ada, Bu, ya. Yang sudah ada tadi adalah terwujudnya prestasi sekolah yang berdasarkan iman, takwa, dan berbudaya lingkungan. Saya hanya menambahkan satu saja, Bu. Jadi menurut hemat saya, karena tadi di sekolah kita ini jelas memiliki perbedaan, Bu, dan sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang dan yang dikebur-keburkan oleh pemerintah, yaitu tentang kebinekaan, Bu. Jadi menurut saya terwujudnya prestasi sekolah yang berdasarkan iman, takwa, berkebinekaan, dan berbudaya lingkungan. Terwujudnya prestasi sekolah yang berdasarkan iman, takwa, kemudian berkebinekaan, dan berbudaya lingkungan. Atau bisa dengan kalimatnya yang lainnya, terwujudnya prestasi sekolah yang berdasarkan iman, takwa, dan berkebinekaan serta berbudaya lingkungan. Itu juga bisa nanti bagaimana kalimatnya, apakah mau pakai koma
kalimat Bu ya, yang lebih memahami kalimat. Jadi bisa berarti iman, takwa, dan kebinekaan serta berbudaya lingkungan. Itu menurut saya Bu Haji ya. Menurut saya sebab dari tadi yang kalimat rangkul yang disampaikan tadi ternyata ada yang belum tentang perbedaan, apalagi kita kan dikumpul-kumpulkan oleh pemerintah juga tentang kebinekaan itu ya Bu ya. Itu nanti ada tentang masalah toleransi, di situ kan ada di dalamnya. Itu yang diutamakan menurut saya. Jadi hanya ditambahkan satu saja, ini sudah bagus, hanya satu kata saja itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Maka ibu-ibu barangkali ada yang mau mempunyai pandangan yang sedikit berbeda atau penyesuaian dari kalimat yang ada, atau bisa jadi memang benar-benar berbeda. Oke, dipersilakan. Sana? Sudah. Nggak apa-apa. Santai aja. Oke ya. Mangga dipersilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk visi sekolah menurut saya yang tadi ditambahkan oleh Pak Burhan itu kalau menurut saya sudah pas ya, sudah pas, sudah sesuai. Cuma mungkin kalau ya barangkali ingin perubahan ya dari segi kata-katanya ya, saya menambahkan mungkin yang berdasarkan iman takwa, bagaimana kalau berakhlak gitu ya, terwujudnya prestasi sekolah yang berakhlak dan berkebinekaan serta berbudaya lingkungan. Terus tadi kalau saya perhatikan dari yang pertanyaan rumpang ya, ada jawaban karakter ya, berkarakter, prestasi. Bagaimana kalau ditambahkan terwujudnya prestasi sekolah yang berakhlak, kemudian berkarakter, berakhlakul karimah. Berakhlak karimah gitu ya, berakhlakul. Itu kalimatnya ya. Berakhlakul karimah itu Berakhlakul gitu kan. iman dan takwa juga kan ya? Karimah. Ya, iman dan takwa bisa mencakup. Iya, mencakup. Terwujudnya prestasi sekolah yang berakhlakul karimah, terus Berkarakter. sama ya. Berkebinekaan, Karakter. Ya. Berprestasi bisa ditambahkan nggak? Mangga boleh. Pendapat mah. Ada. Mewujudkan prestasi. Berarti langsung ke berkebinekaan serta berbudaya dan bisa gitu, dan berbudaya lingkungan. Ya, ya. Ya gitu bisa. Dan Berbudaya budaya Itu yang malahnya bahasa Indonesia. lingkungan. Nah, Itu ayat. Ya, mungkin itu. terima kasih disampaikan. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih banyak. Mangga selanjutnya barangkali ada yang mau melengkapi lagi atau sedikit menambahkan atau mengurangi. Misalkan menurut saya mah itu begini dan begitu. Terlalu panjang atau terlalu kompleks kayaknya untuk mewujudkannya, kita bayangannya seperti apa dan langkahnya mungkin lebih simpelnya atau punya pandangan yang berbeda lah, intinya mangga dipersilakan. Bu Entar, Bu Elin, Bu Yul. Jadinya 1, 2, 3,
KB Pembina tingkat 1. lain Forbidden. Bu, boleh. Ya, mana Bapak? Sih, luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya di sini bukan menambahkan atau untuk masuk ke sini. Ini hanya referensi atau pandangan. Sekarang kan eranya berbeda dengan era tahun-tahun sebelumnya Bu ya. Sekarang kan zaman era global digital. Ya, tuh era digital itu biasanya siswa itu diarahkan itu secara perlahan untuk mengenal teknologi. Sekarang kan ada pembelajaran banyak materi referensinya dari YouTube dan dari lainnya Google dan lain-lain. Nah, siswa seperti kegiatan Zoom dan lain, berarti kan intinya siswa dipersiapkan untuk menghadapi era digital ini. Nah, itu kan bisa mungkin untuk isi atau cita-cita kita sebagai pendidik, ini siswa kayaknya harus pintar digital tentang teknologi nih kan gitu. Tuh, terus yang keduanya ini ada tentang kurikulum pelajar, kurikulum Merdeka ini kan tentang profil pelajar Pancasila. Di situ kan sangat lengkap sekali, ada binekanya, ada tentang ketuhanannya, ketakwaan, ada semuanya lengkap sekali di situ. Bisa referensi untuk masuk ke ranah ini. Terus ada namanya tentang bakat, minat bakat siswa. Kadang kan kita tidak tahu, kata Bapak tadi ya Pak, ada siswa 200, ya mungkin itu keunikannya berbeda dengan 200, bakatnya juga mungkin 200, kan beda-beda, tidak tahu kita. Nah itu kita kan tugasnya menggali, menyalurkan, kita mendorong, memfasilitasi mereka untuk menggapai bakat-bakat itu berkembang di sini di sekolah ini. Gitu. Jadi di sini visi itu akan mewujudkan sekolah ini mau seperti apa gitu. Di sini kan disebutnya prestasi sekolah, berarti menurut saya, pemahaman saya, yang pengen diwujudkan atau diingin diwujudkan hanya prestasi Bapak Ibu. Menurut saya prestasi sekolah berarti hanya prestasi saja, contohnya lomba. Tidak lupa di dalamnya ada bakat gitu kan, bakat yang dikembangkan ya sesuai dengan ini terus semua. Jadi mungkin kalau menurut saya terwujudnya sekolah yang berprestasi mungkin bisa. Menurut saya sekolahnya, kalau sekolah kan komplek Bapak Ibu, maaf ya, sekolah itu komplek. Sekolah yang berprestasi itu salah satu sekolah yang di dalamnya keunggulannya kan gitu. Kalau prestasi sekolah bukan hanya satu prestasi saja, tapi sekolah yang berprestasi ya itu salah satu dari sekolah, tapi banyak sebetulnya sekolah yang berbudaya, sekolah yang banyak yang kreatif, yang inovatif itu. Jadi gimana kalau itu jadi balik Sekolah yang berprestasi. baru ditambahkan tadi ada digital, ada teknologinya dan lain-lain. Ini hanya sedikit sharing aja Bapak Ibu berdasarkan pengalaman kemarin membimbing di sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Mohon maaf, semoga dilanjut lagi diskusinya sama biasa seperti Bapak Ibu. Terima kasih disampaikan bagaimana ini ada pandangan yang berbeda. Ya, pandangan yang berbeda bahwa kalau kita lihat terwujudnya prestasi sekolah, jadi seakan-akan hanya satu ya, mengutamakan hanya prestasi. Entahlah anaknya seperti apa, entahlah pembelajarannya seperti apa, gitu kan. Jadi tujuan utamanya hanya prestasi saja, tanpa melihat atau tanpa kita mengetahui bagaimana kondisi murid, akhlaknya, karakternya, atau kebiasaan-kebiasaan yang lain. Bagaimana Bapak dan Ibu guru magang? Ada pandangan yang lain? Terima kasih. Betul tadi yang dikatakan Bapak tadi, apa yang disampaikan tentang visi yang disampaikan oleh Pak Nana itu ada terwujudnya prestasi sekolah yang berdasarkan
tapi ini belum mencakup tentang penguasaan IT ya Pak ya. Jadi mungkin kalau penguasaan IT itu boleh dikatakan budaya atau tidak, itu yang jadi. Kalau umpamanya penguasaan IT itu adalah budaya, karena kan sudah membudaya di masyarakat ya Pak ya, sudah membudaya di masyarakat, jadi bisa saja ketika apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nana, terwujudnya prestasi sekolah yang berdasarkan iman, takwa, dan berkebinekaan serta berbudaya lingkungan dan teknologi, bisa mungkin seperti itu Pak. Itu Bu. Jadi bisa seperti soalnya tadi apa yang disampaikan di situ nggak ada teknologinya ya Pak ya. Gitu. Soalnya sekarang kan musim anak menguasai gadget, kemudian untuk ulangan-ulangan saja untuk PAT ataupun penilaian semester juga itu pakainya adalah Google Form dan lain sebagainya. Kemudian anak sudah mengerti juga yang namanya Zoom. Jadi di situ tidak ada tentang teknologi. Jadi walaupun di situ mencakup yang berprestasi itu semuanya mencakup di situ, tapi lebih spesifik lagi berbudaya lingkungan dan teknologi mungkin bisa seperti itu menurut saya. Itu Bu. Jadi ada tadi yang disampaikan oleh Pak Nana, bergeser dari pemahaman tentang antara prestasi sekolah dan sekolah yang berprestasi gitu ya Pak ya. Yang itu jadi bisa ditambahkan juga dengan teknologi Bu. Ya, berbudaya lingkungan dan teknologi. Lingkungan ya lingkungan di sekolah tentang itunya, tentang apa? Itu Bu, dan teknologi itu. Jadi soalnya zaman sekarang ya zaman IT sesuai dengan profil P5 itu ya. P5 itu juga kan ada di situ, bisa mencapai ke arah sana tentang teknologi sebab sudah semuanya menguasai tentang teknologi. Anak mungkin tadi anak lebih pintar dari kita tentang penguasaan IT-nya, bisa saja terutama dari HP. Kalau saya aja kalah sama anak saya tentang HP Pak, makanya saya kadang nanya, oh berarti anak di sekolah itu kadang dari IT HP dan teknologi HP itu lebih pintar dari kita, karena apa? Itu budaya mereka sudah ke arah sana, sudah mengarah ke sana. Jadi penguasaan teknologi juga itu sudah membudaya, Jadi alangkah lebih baiknya disantumkan, bisa Ibu itu ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berteknologi ya, teknologinya aja ya. Tapi ayah jeruk ya. Hasil teknologi ini Bu. Ya, budidaya ya. Teknologi lingkungan. Oke, Bapak dan Ibu Guru mohon maaf, ditempel di depan ya, di papan tulis. Bisa nggak? Saya nggak bisa Bu, nggak ada ininya. Belum ya Bapak? Hebat deh. Budgetnya nggak ada Bu. Kemana itu? Saya kasih Bu. Dedikasi ya Allah. Sibuk. Semuanya deh ya? Ayo Bu, semangat. 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 Kita sukseskan Bu. Amin, makasih. Terima kasih banyak disampaikan.
kita coba melihat ya, kita coba baca satu persatu nih. Ada yang nyontek enggak? Nggak apa-apa, kita kan sama-sama ya. Kalaupun yang kebetulan sama itu berarti memang ide, satu visi, satu keinginan. Oke, yang pertama. Ternyata. Yang pertama pertanyaannya adalah kita memimpikan murid yang sopan, santun, berkarakter. Iya ya? Iya nggak? Terus pendapat yang lain berakhlak mulia, sopan santun, berbudi pekerti. Iya. Iya ya benar ya? Iyalah. Masa enggak? Cerdas, ramah, sopan, santun. Cerdas ya? Iya. Enggak cerdas. Pandai, beriman dan berakhlak karimah. Berakhlakul karimah gitu ya. Iya. Berakhlakul karimah kayaknya jadi poin yang sebelumnya itu sudah tertangkap semuanya ya. Yang mulai dari sopan santun dan yang lain. Ada di akhlakul karimah. Yes. Oke, selanjutnya memiliki kesadaran yang utuh tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, rajin beribadah, berdoa serta berakhlak karimah. Luar biasa. Selanjutnya cerdas, terampil dan berakhlak. Kayaknya sudah searah semua ya. Jadi ya, untuk yang poin pertama diucapkan terima kasih semuanya. Intinya kita mengharapkan, kita memimpikan murid. Jadi seperti halnya tadi saya sampaikan tentang visi saya di Kanvas Bagja, tidak hanya memimpikan, bagaimana merencanakan dan bagaimana action kitanya. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus. Ya, benar ya? Iya. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter, keunikan, keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Luar biasa kayaknya sudah lebih luas dan dalam ya. Ya, kita percaya bahwa murid adalah akan meneruskan cita-cita bangsa sampai ke jenjang kesuksesan. Iyalah, benar ya? Iya kan, nggak murid kita siapa yang mau meneruskan? Selanjutnya memiliki harapan dan cita-cita yang keistimewaan, luar biasa. Makasih. Di selanjutnya anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda, luar biasa. Memang anak-anak unik ya. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi yang masih tersimpan. Benar ya? Kadang-kadang ya itu kita lihat anak ini seperti ini, ternyata belum digali. Oke, tugas kita semua. Oke, untuk selanjutnya ada yang bisa membacakan? Ayo dong maju. Kita lebih semangat. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung membacakan saja yaitu tentang kalimat penumpang yang nantinya akan menjadi sebuah visi dan misi sebuah sekolah. Tadi sudah yang kedua, kita yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama ya. Jadi memang semuanya untuk kepentingan bersama. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Ada kepentingan bersama, ada pendidikan karakter juga, itu adalah hal yang penting. Ya, dari karakter ya terus kepentingan, mementingkan kepentingan bersama juga adalah sebuah karakter. Kemudian yang berikutnya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan, karena pendidikan merupakan tolak ukur siswa-siswi sampai meraih cita-citanya.
ya betul juga, sama lah ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini lebih spesifik karena 100% Islam gitu. Ya, Muridnya. Kemudian berikutnya di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Ini jelas yang diutamakan di sekolah adalah karakter semua. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 sudah hampir sama. Kemudian berikutnya di sekolah kita mengutamakan membimbing siswa untuk memunculkan potensinya. Potensi juga adalah sebuah karakter, gitu ya, sebuah karakter juga. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk kalimat rumpang yang ketiga hampir sama ya. Boleh dikatakan ya betul semua ya, boleh betul semua. Kalau ini betul semua. Kemudian yang keempatnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar dan dididik untuk menjadi murid yang berakhlak mulia, cerdas dan memiliki keterampilan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Ini juga mirip-mirip sama gitu ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di lingkungan pendidikan dengan tujuan untuk belajar. Kemudian yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid mengharapkan betul transfer ilmu dari seorang guru, ya, dari guru. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di lingkungan pendidikan dengan tujuan untuk belajar. Yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu perlu untuk masa depan. Intinya dari visi kalimat rumpang yang keempat itu intinya ditekankan kepada murid untuk mendapatkan pendidikan gitu ya, untuk pendidikan dan pengajaran. Kemudian berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan tujuan dari sekolah, yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia, cerdas dan memiliki keterampilan. Kemudian berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai potensi yang dimiliki oleh mereka. Berikutnya lagi, kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan yang menyangkut kegiatan pembelajaran. Kemudian masih di kalimat rumpang yang ke berapa tadi? Ke 5 ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing tentang apapun yang dicita-citakan oleh murid. Kemudian berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan mendidik murid dengan karakter murid yang berbeda-beda. Berikutnya masih yang kelima, di kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk seluruh siswa bisa sukses ya. Seluruh siswa bisa sukses. Ini yang diharapkan dari warga sekolah ini, yakin gitu ya, keyakinan dari warga sekolah ini. Mungkin ada guru, ada kepala sekolah dan yang lainnya. Kemudian kalimat rumpang yang ke-6 yang terakhir dalam pembuatan nanti visi misi sekolah adalah kita dengan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki karakter, minat dan bakat yang berbeda-beda, karena jelasnya berasal dari semua lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Kalau ada 200 murid ya 200 bedanya gitu ya, 200 bedanya murid itu Pak. Kalau 200 juga pasti beda 200 ya. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda juga, hampir sama dengan yang tadi.
yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki kriteria secara moral dan bakat siswa. Kemudian berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dalam kalimat rumpang yang keenam ini jelas perbedaan. Kalau ininya berkebinekaan, mungkin ya berkebinekaan. Jadi itu harus sekarang mungkin harus dimasukkan ya Pak ya untuk pembuatan itunya berbinekaan. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki karakter, minat dan bakat yang berbeda. Kemudian yang terakhir di kalimat rumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk meraih kesuksesan siswa perlu berusaha. Demikian dari kalimat rumpang yang ada di depan ini yang nanti akan mengarah kepada visi misi sekolah. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan ya Allah, sangat luar biasa. Oke, dari sekian banyak kalimat rumpang yang sudah kita pahami bersama, sekarang kita mengarah nih cita-cita kita sebagai guru, sekolah kita mau kemana? Cita-cita kita seperti apa? Yang sekiranya bisa mencakup kita sebagai guru, keinginan murid juga terhandle gitu kan, juga pihak yang lainnya. Oke. Sebelumnya coba kita lihat visi yang sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, kita masih mendapatkan beribu-ribu nikmat dari Allah, bisa hadir pada acara program visi sekolah yang diselenggarakan oleh CGP. Sholawat serta salam tak lupa terkhusus kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan iringan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Puji syukur Alhamdulillah kami sampaikan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang bersedia hadir, dan kepada yang terhormat Bapak Nana Hasmana selaku pengajar praktek, dan Bapak Ibu guru semuanya, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Untuk memperlancar waktu, memperlancar acara juga, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan dilanjutkan dengan sambutan yang kedua dari pengajar praktek yaitu Bapak Hasmana, dan di acara inti nanti ada pemaparan tentang visi sekolah. Acara pertama, bangga untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita bercanda Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi menjelang siang hari ini masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat.
Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya umat yang taat dan patuh terhadap beliau. Yang saya hormati Pak Nana sebagai pengajar praktek untuk CGP angkatan ke-8, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus kepada Bu Hadi Bubun sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Greget. Pada prinsipnya sekolah insya Allah mensupport Pak Nana untuk kegiatan CGP seperti kali ini, dan kami sebagai pimpinan sekolah sudah merasakan manfaatnya dari beberapa CGP, apalagi yang sudah jadi penggerak sudah ada hasilnya. Terbukti salah satu guru penggerak dari SMP 1 Greget sekarang karirnya meningkat, jadi sekarang sudah diangkat jadi kepala SD. Itu salah satu barangkali hal-hal yang positif bagi sekolah kami, walaupun itu barangkali bukan tujuan utama. Itu merupakan salah satu reward barangkali dari pemerintah dari kegiatan guru penggerak, yang intinya barangkali guru penggerak itu adalah untuk kepentingan peserta didik, untuk meningkatkan bagaimana pembelajaran yang baik, yang meningkatkan pelayanan kepada peserta didik. Nah, untuk hari ini acaranya adalah pembentukan visi dan misi sekolah yang disesuaikan dengan program CGP. Insya Allah kami sangat mendukung dan mensupport, dan dari hasil ini diskusi kecil dengan rekan-rekan guru dan guru praktek, kami mohon ini merupakan hasil yang terbaik. Karena terus terang aja Pak, jadi di sini tuh visi misinya udah lama tidak berganti-ganti. Jadi kalau dengan adanya inovasi dari CGP untuk membuat visi misi sekolah yang baru, yang up to date, barangkali sesuaikan dengan keadaan sekolah, keadaan masyarakat sekitar sini, ya kami menerima Pak. Akan disesuaikan dengan visi misi yang ada. Karena terus terang aja visi misi yang ada sebelum saya kesini itu juga belum berganti-ganti Pak. Ya udah hampir 3 tahun bahkan 4 tahun lebih itu tidak berganti-ganti. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan visi misi yang terbaru merupakan yang terbaik bagi sekolah kami. Dan saya mohonkan kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir di ini, mari kita sama-sama untuk mendukung kegiatan pembuatan visi misi ini yang dipimpin nanti oleh CGP kita Bu Hadi Bubun. Barangkali itu Bapak dan Ibu serta Bapak Guru pendamping dari guru penggerak, kita sambutan dari kami sebagai pimpinan sekolah. Sekali lagi insya Allah Pak, kami sebagai pimpinan sekolah akan mensupport kegiatan guru penggerak, dan insya Allah hasilnya akan kita sama-sama nikmati dan sama-sama kembangkan demi kemajuan SMP Negeri 1 Greget. Barangkali itu yang kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Nana Hasmana selaku pengajar praktek. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Hadi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Greget, terima kasih banyak sudah memberikan izinnya, memberikan sepenuhnya untuk kegiatan PI 2 ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru, khususnya Ibu Hadi Bubun, CGP angkatan 8.
memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman Islam kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini di keadaan sehat walafiat. Semoga kita terus dilimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga terus pada Nabi kita, Nabi junjungan kita yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya sebagai pengajar praktik Bojibun, nama saya Nana Hasmana. Saya dari, kalau alamat itu dari Lemah Bangkulon, Bapak Ibu. Saya tugas di SDN 2 Tambelang, Kecamatan Karangsembu. Dalam kegiatan diskusi ini, tujuan tujuan dari kegiatan diskusi ini yaitu mendiskusikan tentang visi atau cita-cita warga sekolah. Dan arti warga sekolah di sini Bapak Ibu, guru dan Bapak Kepala Sekolah serta CGP, mendiskusikan cita-cita untuk murid atau siswa di masa yang akan datang. Nah, di sini itu tujuannya. Ini temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Gitu. Jadi di sini Bun sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi bagaimana caranya memimpin suatu praktisi di sekolah. Ini termasuknya praktisi sekolah. Memimpin suatu praktisi sekolah untuk membuat atau menghasilkan suatu perubahan yang baik untuk sekolah ini. Nah, dikhususkan topiknya yaitu visi dan prakarsa perubahan di sini. Jadi di sini membahasnya tentang visi yang akan dibuat bersama Bapak Ibu guru berdiskusi. Bu, sebetulnya kemarin sudah pembelajaran dalam kegiatan CGP daring itu membuat visi untuk Bu sendiri terhadap pendidikan. Nah, waktunya sekarang belajar untuk bersama-sama untuk membuat visi sekolah. Nanti setelah jadi disimpulkan visi berdasarkan diskusi akan diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Diselaraskan. Apakah sudah selaras perilaku ataupun poin-poin yang ada di dalamnya? Apakah ada perubahan? Maka didiskusikan. Gitu. Nanti soal publish ataupun tidak dipublish diserahkan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi dipimpin oleh Bojibun, nanti mengisi kalimat rumpang. Rumpang ini bertujuan untuk menggali pendapat-pendapat atau cita-cita Bapak Ibu untuk visi kedepannya seperti apa. Setelah itu diskusi nanti menghasilkan sesuatu. Nah, nanti barangkali ada presentasi Bojibun tentang prakarsa perubahan atau kanvas baja ataupun tentang pembuatan visi UN sendiri, itu silahkan, itu menambah poin. Terima kasih. Hanya selintas semangat diskusi. Barangkali ada yang bingung atau mau bertanya, silahkan bertanya ke Bu Majibun ataupun ke saya. Mangga. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian visi dan prakarsa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan. Visi dan prakarsa perubahan yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang yang pertama merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi. Yang kedua, mengidentifikasi
mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan poin yang ketiga dalam mengidentifikasikan inisiatif perubahan. Diskusi yang pertama kita akan membahas tentang merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah kita. Bapak Ibu mungkin di depan Bapak Ibu semuanya sudah terlihat, sudah dibaca tentang kalimat rumpang yang ada. Kalimat yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Kita lanjutkan kalimat rumpang yang selanjutnya. Kita percaya bahwa murid adalah, nanti saya mohon pendapat dari Bapak Ibu semuanya untuk mengarahkan visi sekolah kita itu mau dibawa kemana. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Visi rumpang yang selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa kondisinya seperti apa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk tujuan kita ini seperti apa. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa memang tujuan atau visi cita-cita sekolah kita itu harus selaras, harus sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan kondisi murid kita. Nah, ini adalah visi sekolah kita yang sebelumnya. Ini saya ambil dari panduan KTSP 2022-2023. Terwujudnya prestasi sekolah yang berdasarkan iman, takwa, dan berbudaya lingkungan. Itu visi kita. Mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami visi sekolah kita itu seperti apa. Nah, ini yang saya ambil dari panduan KTSP 2022-2023. Nah, nanti kita setelah mengisi rumpang, kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi setelah kita mengisi rumpang dan kita mendiskusikannya, kita akan mendapatkan visi sekolah kita itu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu seperti apa. Berharap ya dengan visi kita mempunyai tujuan, kita mempunyai perencanaan, dan kita mempunyai action atau pelaksanaan yang akan kita lakukan. Kita berharap kita semuanya bisa mendapatkan kesuksesan. Diskusi, sebenarnya bukan diskusi ini, yang ketiga itu pemaparan dari saya selaku CGP Angkatan 8 mengenai visi yang saya buat. Jadi visi saya sebagai guru, visi untuk bagaimana, visi saya seperti ini: mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar mudah dipahami murid. Kenapa saya mengambil latar belakang atau visi seperti ini? Karena saya memahami bahwa murid kita saat ini tidak lagi monoton dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kelas. Misalkan kita memberikan materi, kita memberikan sesuatu yang sifatnya hanya dari guru atau teacher center. Saya berharap bahwa dengan adanya perubahan seperti ini, kita sebagai guru itu punya inovasi dalam pembelajaran yang akan disampaikan. Berharap dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, anak bisa berkembang, bisa mengikuti secara intens, dan konsentrasi mereka juga akan lebih terfokus. Dengan adanya inovasi yang akan kita sampaikan ke murid-murid, ke anak-anak, setidaknya mereka lebih aktif dalam belajar, dan berharap juga mereka bisa menyesuaikan, karena kita juga kadang-kadang merasa bahwa materi yang kita
kita sampaikan, mereka dengan cepat bisa mengakses dari gadget yang mereka gunakan. Jangan sampai kita sebagai guru pengetahuannya kalah sama murid. Murid sudah baca, sudah memahami materi, ternyata gurunya baru menyampaikan. Itu juga kadang-kadang kita merasa bahwa udahlah, kita kan sudah bertahun-tahun mengajar, insya Allah hafal, gitu kan. Tetapi dengan adanya inovasi, dengan adanya kreativitas baru, berharap anak juga lebih konsentrasi, lebih mengikuti. Jangan sampai anak merasa, oh iya sudah baca, oh iya sudah tahu, seperti itu. Nah, kadang-kadang juga anak hanya mengikuti pembelajaran yang ada di kelas tanpa adanya, nggak harus sama sekali gitu. Ya bahasanya mah raga jasad ada di sini, tapi pikiran konsentrasinya kemana-mana. Ya. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu isinya tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, saat ini prakarsa perubahan yang saya lakukan dengan menggunakan kanvas Bagja di PGP atau Pendidikan Guru Penggerak. Kami diberikan pemahaman tentang bagaimana agar visi kita itu selaras, agar visi kita itu tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar kalimat yang kalau kita baca, oh ya sudah. Nah, ini ada kanvas Bagja itu sebenarnya gini, Bagja, B-A-G-J-A gitu. Ada singkatan tersendiri. B itu membuat pertanyaan utama. Saat ini dalam visi kita mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar mudah dipahami murid itu, saya memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan agar menjadi guru yang inovatif dan kreatif agar pembelajaran yang ada mudah dipahami murid? Pertanyaan yang kedua, langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan agar tujuan tersebut bisa tercapai? Nah, daftar atau planning lah tindakan yang akan dilakukan, yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Mencari sosok guru yang sudah melakukan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Saya rasa di sekolah kita banyak banget ya Pak, Bu, yang inovatif, kreatif, walaupun memang caranya berbeda-beda, tetapi saya yakin guru-guru hebat di SMP ini juga mempunyai model pembelajaran tersendiri. Langkah-langkah yang sudah dilakukan agar tujuan tersebut tercapai, misalkan mencari ide baru dalam pembelajaran, mencari referensi mengenai model-model pembelajaran, itu bagian yang B. Bagian yang A atau ambil pelajaran. Pertanyaan di sini adalah siapa saja guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami. Kita ceritanya mau ngikutin. Yang A itu kan ambil pelajaran, jadi beberapa guru yang sudah memberikan atau sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang selanjutnya, aktivitas apa saja yang sudah dilakukan dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami murid. Selanjutnya, keterampilan apa saja yang dibutuhkan agar bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami oleh murid. Oke, tindakan selanjutnya adalah seorang guru yang berani dan kreatif. Kenapa saya bilang bahwa yang berani? Karena memang sebenarnya guru itu punya potensi yang sangat luar biasa. Tanpa adanya tekanan dan apapun, dia bisa bereksplor, dia bisa memberikan inovasi yang terbaik untuk murid-muridnya. Menerapkan berbagai model pembelajaran yang variatif sehingga tidak monoton. Ya itulah pentingnya kita ya. Kalau misalkan kita hanya menyampaikan itu aja, anak teh bosan kan? Bosan, terusan juga kadang-kadang kita melihat sebenarnya anak teh paham apa enggak, bisa mengikuti atau enggak. Itulah kita menghindari akan
monotonnya suasana di kelas. Mengetahui model-model pembelajaran yang variatif yang bisa disesuaikan dengan materi dan kondisi murid, yaitu model-model pembelajaran zaman sekarang ya, apalagi dengan berbagai macam aplikasi yang sangat canggih, dan anak-anak juga kadang-kadang sudah terbiasa dengan gadget. Jadi kalau kita melepaskan mereka dari gadget dengan memberikan materi hanya satu arah, seakan-akan ya kurang mengena ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, gali mimpi. Jadi kita punya mimpi dulu deh, bagaimana pengen kita atau cita-cita kita itu murid kita seperti apa. Nah, saya memberikan pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi bila terwujudnya menjadi guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami. Jadi kita punya angan-angan dulu, kita punya planning. Sebenarnya bukan angan-angan seperti apa ya, kita punya planning. Kalau pembelajaran yang kita lakukan seperti ini, dampak atau efek feedback yang kita dapatkan seperti apa. Jadi kita punya berbagai macam angan. Daftar tindakan. Kebiasaan yang akan dilakukan dengan memahami secara benar model-model pembelajaran yang variatif serta sesuai dengan materi dan kondisi murid. Selalu melakukan refleksi dan mendokumentasikan kegiatan pembelajaran. Berusaha mencari ide baru untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Model, dan kadang-kadang kita lupa akan refleksi dan dokumentasi. Padahal mau gitu kan kita udah pernah. Padahal kegiatan seperti itu kita juga sudah melewati, tapi dokumentasinya yang terlupakan. Selanjutnya, jabarkan rencana. Dari mulai buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi. Nah, saatnya jabarkan rencana. Rencananya seperti apa? Jangan cuma angan-angan saja, jangan cuma planning saja. Pertanyaannya adalah, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami murid? Selanjutnya, apa saja praktik baik dalam mewujudkan menjadi guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami oleh murid? Apa target agar tujuan menjadi guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami murid itu bisa tercapai? Tindakannya, memberikan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan, mengajar dengan penuh semangat, hati yang ikhlas, dan selalu sabar menghadapi segala tingkah murid. Ini poinnya, kayaknya kita harus banyak sabar, dan guru stok sabarnya harus berlimpah. Murid lebih memahami dalam setiap pembelajarannya dan bisa dijabarkan secara jelas. Berharapnya seperti itu. Yang terakhir, atur eksekusi, action kitanya. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan menjadi guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami? Yang kedua, bagaimana perwujudan menjadi guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami? Oke, tindakannya rekan sejawat ya, Bapak dan Ibu guru semuanya, yang memiliki keinginan yang sama dalam menyusun pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami murid. Selanjutnya, melakukan berbagai model pembelajaran yang sesuai, menciptakan pembelajaran yang menarik dan kreatif, bisa memahami karakter murid. Ini penekanannya karakter murid itu memang benar-benar ya. Ada murid yang modelnya seperti ini, ternyata di luar dugaan kita prestasinya luar biasa. Atau ada yang kita melihat bahwa karakternya bagus, ternyata ada sisi-sisi yang berbeda juga. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini penekanannya, berpihak pada murid. Banyak sekali gambaran pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin kita selama ini merasa bahwa murid itu harus sesuai dengan yang kita targetkan, yang kita harapkan. KKM kita 75, KKM kita sekian.
sebisa mungkin murid juga harus menyesuaikan. Ternyata kurikulum Merdeka ini tidak menargetkan akan KKM, jadi menyesuaikan. Karena kita memahami bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid itu justru akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam pemikiran, dalam karakter, dan pemahaman mental mereka yang untuk bekal yang akan datang. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak. Tetaplah menjadi guru hebat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan cita keinginan disesuaikan dengan lingkungan juga dan profil pelajar. Punten Bapak dan Ibu guru, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau kesannya bertanya mungkin enggak ya, share aja, kita berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Karena memang tujuan kita adalah untuk memajukan atau mewujudkan cita-cita kita sebagai guru di sekolah ini mau diarahkan kemana. Mangga dipersilakan. Mau ditempel, mau gimana? Sudah diisi kan? Mau, saya mau ini aja ah. Mau lihat semuanya boleh? Udah nggak ada namanya kan? Nggak ada. Tempel sendiri-sendiri. Ya, bentar ya. Nanti ininya sudah aja. Boleh. Gitu aja tuh.